Hadis daripada Sayyidina Urwah. Urwah ini lahir di zaman Sayyidina Utsman. Ini termasuk 7 tokoh ulama Madinah tabi'in. Tabi'in. Berarti kalau tabi'in, dia tidak berjumpa dengan Rasulullah, maka disebut dengan tabi'in. Dia ni ponakannya Sayyidah Aisyah, anak dari Asma. Asma itu menikah dengan Zubair bin Awam. Asma menikah dengan Zubair bin Awam, lahir anak, satu Abdullah, satunya ada namanya Urwah. Jadi Urwah ni bukan sahabat Nabi tapi tabi'in, lahir di zaman Sayyidina Utsman bin Affan. Urwah ni mengaji kepada bibinya, bibi atau tante tu, kakak adik omak awak, makcik kita lah, gitu ni. Urwata qala an Aisyah. Jadi Urwah mendengar hadis ni daripada bibinya, daripada tantenya, makciknya. Siapa itu? Sayyidah Aisyah. Urwah ma'ruf, ulama di zaman tabi'in, ahli Madinah. Di Madinah 7 ulama, yang paling ternama itu adalah Urwah. Maka Imam Az-Zahabi meletakkan tabaqatus saniyah, meletakkan nama Urwah ini dalam rijalul hadis, itu termasuk yang tertinggi, karena beliau dekat dengan Sayyidah Aisyah dan akhlaknya bagus sekali. Urwah ini, Urwah ini ulama yang terkenal, ya. Masuk dia ke kebunnya, sampai keluar dari kebun itu baru dia berhenti membaca surah Al-Kahfi. Ada ayat wa idz dakhaltal jannata ka qulta masyaallah in tarani ana aqalla minka malana, bukan apa di dalam ayat itu, idz dakhaltal jannata qulta masyaallah la haula apa la haula wala quwwata illa billah, bukan in tarani ana aqalla minka mala wa walada. Itu diulang-ulang terus, diulang-ulang terus. Masuk kebun tadi, ada mengatakan satu riwayat 39 kali, ada sampai 60 kali dibaca, baru dia keluar berhenti membaca ayat itu. Jadi sambil mencabut rumput, ayat itu yang dibaca, ayat itu yang dibaca oleh Urwah. Urwah ni masya-Allah luar biasa. Ketika beliau dipanggil disuruh datang ke Damaskus, Syria. Madinah, Syria, Damaskus cukup jauh. Di sana di zaman kekhalifahannya Walid bin Abdul Malik. Walid bin Abdul Malik jadi khalifah ketika itu. Disuruhlah datang, diundang datang Urwah ke sana. Karena Urwah seorang ulama, maka dimintakan fatwanya untuk datang ke sana. Sampai di jalan, luka kaki Urwah, telapak kakinya. Dia mengatakan telapak kaki yang kiri. Ini amputasi sudah ada di zaman tabi'in, inilah dia. Luka kaki Urwah. Luka kaki Urwah ni dibawa berjalan terus, kan jauh itu, Madinah jauh. Akhirnya tambah besar, tambah naik dia ke atas dan membusuk sampai ke betis daripada Urwah. Akhirnya Urwah masuk Damaskus itu tidak lagi berjalan kaki, tapi sudah ditandu Urwah. Urwah sudah ditandu ketika masuk Damaskus. Sampai ke Khalifah Walid bin Abdul Malik. Kaget Walid. Kata Khalifah, kenapa kaki engkau ya Urwah? Kenapa ya ini? Kata Urwah, kakiku ini sakit. Dikumpulkan seluruh dokter-dokter yang hebat oleh Khalifah ketika itu di Damaskus, mencek apa sebenarnya sakit yang dialami oleh Urwah ni. Ya mungkin diabetes di kita lah, mungkin. Karena berjalan terus. Akhirnya keputusan dokter waktu itu, diamputasilah kaki Urwah. Kaki Urwah ni memang Masya Allah luar biasa, tabah sabarnya Urwah ini. Diamputasilah. Jadi keputusan amputasi. Bagaimana Urwah? Urwah mau. Okey, siap. Urwah pun menerima. Paslah di hari akan amputasi, kata dokter, sebelum amputasi minumlah obat ni dulu. Obat itu apa? Obat bius. Agar nanti ketika dipotong tak terasa sakit. Tapi obat ni, yang namanya obat bius tu pasti untuk hilang akal kita lah terlebih dahulu. Hilang akal, kita tertidur, akal kita hilang, barulah mereka kerjakan amputasi ini. Urwah tak mau. Kata Urwah, seumur-umur hidupku aku tak pernah lalai kepada Allah. Takkan mungkin kakiku ini bisa menyebabkan aku tidak sadarkan diri, kemudian aku tak mengingat Allah.
Jadi bagaimana kata khalifah? Aku tak mau minum obat ni, kata Urwah. Kata doktor, tak bisa, tak tahan bapak sakitnya pak. Apa cara Urwah? Kata Urwah, izinkan aku sedang melaksanakan solat, ketika itu kalian amputasi kakiku. Wah, Masya Allah. Memang kalau para tabi'in, para salafus salih itu, solat itu khusyuk. Nak terasa sakit, saking khusyuknya. Sayyidina Umar ditambah oleh siapa? Abu Lu'lu' al-Majusi dari belakang. Ketika solat, tak ada terasa, ketika salam baru tumbang beliau. Siapa lagi? Sayyidina Ali dibunuh oleh Abdurrahman bin Muljam al-Muradi dalam solat. Banyak para sahabat Nabi dibunuh dalam solat, tapi solat tetap selesai sampai akhir. Kenapa? Tak terasa sakit. Begitu lezatnya untuk bermunajat, bermuamalah dengan Allah. Jadi kata Urwah, boleh, tapi amputasi kaki ketika aku solat. Solat Urwah dalam keadaan duduk, kaki pun ia hamparkan ke hadapan, sedang solat. Memang betul, Masya Allah, tak ada sedikit pun terasa oleh Urwah kakinya itu dipotong. Padahal diambil yang bagian sehatnya itu. Dalam riwayat itu diambil bagian sehat. Ya kan memang seperti itu orang memotong kaki itu. Ya, diambil bagian sehat. Dulu di zaman itu kita baca dalam kajian fikih, itu untuk membunuh sel itu supaya tak lagi mengalir darah itu disiram dengan air panas. Jadi setelah diamputasi, disiram dengan air panas sehingga dia darah tadi itu mati dia. Ya dulu mana ada secanggih hari ini obat. Sekarang ada untuk menghentikan darah apa segala macam. Dulu tak ada. Siram air panas. Begitu juga orang yang orang yang dikisos itu. Dalam fikih disebutkan salah satu syaratnya itu mesti harus disediakan minyak panas dulu. Jadi setelah dipotong tangannya, langsung dicelupkan ke minyak tadi. Sehat. Gitu dulu hukumannya. Baca kitab-kitab fikih zaman dulu seperti itu. Itulah sakit juga, tambah ke situ tu ya tambah tak stres lah sakit gitu. Jadi itu cara mengeringkannya. Akhirnya setelah selesai amputasi tadi, beliau pun selesai salat. Beliau tengok, alhamdulillah, kata beliau, indi arba'atul ajza, aku punya anggota tubuh yang 4, 2 kaki 2 tangan, tapi hari ini alhamdulillah Allah berikan 3. Allah ambil 1, tapi lebih panjang waktu sihatku dibandingkan dengan yang 1 ini. Kemudian dia tengok kakinya tadi, dilihatkan kaki yang dipotong tu. Sudah di atas betul. Apa katanya? Ya Allah, kata Sayyidina Urwah, kakiku ini tidak pernah aku langkahkan ke maksiat sekalipun. Datang khalifah Walid bin Abdul Malik menjenguk, kata Khalifah Walid bin Abdul Malik, tak pernah seumur-umurku aku melihat orang yang ketika dia beramputasi ini dengan melaksanakan salat tanpa minum obat pingsan atau obat tak sadarkan diri, dan tak pernah pula aku melihat orang yang sesabar daripada Urwah. Sehari 2 hari ketika itu dapat info Urwah, putra kesayangannya, dia punya 7 orang putra kesayangannya kecil baru meninggal dunia disebabkan bermain-main dengan kuda, kemudian disepak oleh kuda. Awak sedang sakit, dapat info anak meninggal dunia di Madinah. Berapa itu? Nak pulang, macam mana nak pulang ni, belum sehat lagi. Akhirnya terucap juga di depan Walid bin Abdul Malik kata-kata yang dikeluarkan oleh Urwah. Alhamdulillah, kata Urwah, aku memiliki 7 orang anak dan Allah ambil 1 dan Allah tinggalkan 6. Jadi tambah simpatik khalifah. Kata khalifah, memang tinggi ujian engkau, tapi tinggi pula sabar engkau. Kata khalifah kepada Urwah. Banyak manaqib daripada Urwah. Pokoknya beliau ni ulama besar Madinah di zaman tabi'in. Beliau meninggal di usia 70 tahun meninggal dunia, dan sudah banyak para ulama mengaji kepada beliau, termasuk Abi Zinad, guru Imam Bukhari, guru daripada guru Imam Bukhari, mengaji ke beliau. Itu jalur daripada jalur Urwah. Kita perlu tahu kita nama-nama orang-orang soleh ini, orang-orang yang bintangnya di zamannya. Setelah itu barulah zamannya Imam Syafi'i, Imam Malik dulu, Imam Abi Hanifah. Setelah itu zaman Imam Abi Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i. Setelah itu barulah zamannya Imam Ahmad bin Hanbal, zamannya para a'immatul muhaddisin, Imam Bukhari, Imam Muslim,
Imam Tirmizi, Imam Nasai dan sebagainya.